Malam setelah penemuan antimateri stabil, laboratorium masih dipenuhi cahaya ungu yang berpendar lembut. Ilmuwan muda itu duduk di depan panel kontrol. Matanya menatap layar monitor yang menunjukkan partikel antimateri berputar perlahan. Tangannya terus memeriksa instrumen, memastikan setiap aliran energi berada dalam batas stabil. Isha tahu kegagalan kecil saja bisa menghancurkan seluruh laboratorium dan menimbulkan ledakan yang tak terbayangkan. Di luar laboratorium, kabut menutupi pegunungan seperti selimut tebal. Suara hembusan angin dan desisan pepohonan menambah kesunyian yang menegangkan. Namun ketenangan itu hanyalah ilusi. Beberapa pihak yang haus akan kekuasaan dan energi antimateri telah mengetahui penemuan ini. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengambil alih laboratorium dan teknologi yang kini dimiliki manusia untuk pertama kalinya. Ilmuwan itu menatap layar monitor sambil merenung. Ia tahu bahwa penemuan ini bukan hanya prestasi ilmiah, tapi juga awal dari revolusi global. Energi antimateri bisa menghapus kelaparan, mengakhiri krisis energi, dan mengubah seluruh tatanan ekonomi dan politik dunia. Tapi ia juga menyadari bahayanya. Jika jatuh ke tangan yang salah, energi ini bisa menjadi senjata paling mematikan yang pernah ada. Di tengah malam, ia menerima pesan rahasia melalui jaringan terenkripsi laboratorium. Pesan itu datang dari rekan ilmuwan lain di kota jauh. Kami melihat stabilitas partikel antimateri. Apa langkah selanjutnya? Bunyi pesan itu. Ilmuwan itu membalas dengan cepat, menuliskan strategi untuk memperluas penelitian tanpa menarik perhatian dunia luar. Ia tahu setiap pergerakan bisa diawasi oleh pihak-pihak yang ingin menguasai energi ini. Sementara itu, di markas rahasia negara-negara besar, pemimpin agen khusus dan ilmuwan militer mulai mengumpulkan intelijen. Mereka telah mendengar tentang laboratorium di pegunungan dan energi antimateri yang baru ditemukan. Semua rencana mereka diarahkan untuk menguasai sumber daya ini. Diskusi tentang kemungkinan perang, spionase, dan sabotase menjadi sangat intens. Energi antimateri bukan hanya simbol kemajuan sains, tapi juga kekuasaan absolut. Kembali di laboratorium, ilmuwan muda itu memutuskan untuk melakukan percobaan pertama. Dengan skala lebih besar, ia memanggil asisten ilmiahnya, dan mereka mulai memindahkan partikel antimateri ke dalam reaktor baru yang lebih besar. Alat-alat canggih berdering, lampu-lampu indikator berkedip, dan layar monitor menampilkan pola energi yang menakjubkan. Cahaya ungu berpendar semakin terang, menembus jendela laboratorium dan memantul ke kabut di luar. Saat mereka memulai percobaan, ilmuwan itu merasa ada sesuatu yang aneh. Partikel antimateri tampak berinteraksi dengan lingkungannya secara tidak terduga. Getaran energi mengalir melalui lantai, dinding, dan udara di ruangan itu. Suara halus yang nyaris seperti bisikan terdengar, seakan alam semesta sedang memberi peringatan. Ia menatap asisten ilmiahnya dan berkata, "Kita memasuki sesuatu yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya." Hari-hari berikutnya, laboratorium menjadi pusat kegiatan rahasia. Ilmuwan dan timnya bekerja tanpa henti, meneliti potensi energi antimateri untuk berbagai keperluan. Penyediaan energi bersih untuk seluruh dunia, pengobatan penyakit terminal, dan bahkan percobaan untuk memperlambat penuaan. Setiap percobaan membawa risiko tinggi, namun hasilnya semakin menakjubkan. Cahaya ungu partikel antimateri menjadi simbol awal revolusi ilmiah yang akan mengguncang dunia. Di sisi lain, pihak luar mulai mengirim agen untuk memata-matai laboratorium. Pesawat-pesawat tak terlihat melintasi pegunungan, dan sensor elektronik canggih merekam setiap gerakan. Ilmuwan menyadari ancaman ini dan mulai menyiapkan sistem pertahanan rahasia. Yodi tahu, jika energi antimateri jatuh ke tangan yang salah, bukan hanya laboratorium yang hancur, tapi seluruh peradaban manusia bisa terancam. Dalam percakapan rahasia dengan koleganya melalui jaringan terenkripsi, ilmuwan itu berkata, "Kita harus melindungi penemuan ini. Dunia belum siap, dan manusia belum matang untuk menghadapi kekuatan ini." Koleganya membalas, "Tapi energi ini bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Kita harus berhati-hati tapi juga harus bergerak cepat." Semakin lama ketegangan meningkat. Ilmuwan muda itu mulai mengalami dilema moral. Ia ingin menyebarkan manfaat energi antimateri untuk seluruh umat manusia, tapi ia juga takut kekuatan ini disalahgunakan. Setiap malam ia duduk sendirian, menatap cahaya ungu di laboratorium, merasakan beban tanggung jawab yang luar biasa. Pada suatu malam, cahaya ungu itu tiba-tiba berdenyut lebih kuat dari biasanya. Layar monitor menampilkan pola energi yang tidak stabil. Ilmuwan itu segera mengambil tindakan, menyesuaikan parameter reaktor untuk menstabilkan partikel. Ia bekerja dengan ketelitian maksimal,
mengetahui bahwa satu kesalahan kecil saja bisa menyebabkan ledakan. Saat energi antimateri akhirnya stabil kembali, ia menarik napas panjang. Di luar laboratorium, kabut bergerak pelan dan cahaya bulan memantul di puncak pohon. Laboratorium itu kini bukan hanya tempat penelitian, tapi simbol awal perubahan besar bagi manusia. Revolusi antimateri telah dimulai, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Ilmuwan itu menatap catatan di papan tulis, memikirkan langkah berikutnya. Bagaimana cara memperkenalkan energi ini secara bertahap? Bagaimana mencegah penyalahgunaan? Dan yang paling penting, apakah umat manusia siap menerima tanggung jawab besar ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tetap menggantung, seakan menunggu jawaban dari generasi masa depan. Hari demi hari berlalu, dan laboratorium menjadi pusat perhatian dunia, meski tak seorang pun menyadarinya. Para ilmuwan bekerja tanpa henti meneliti setiap kemungkinan energi antimateri. Di luar, bayangan pihak yang ingin menguasai energi ini semakin mendekat. Perebutan kekuasaan dan spionase akan segera dimulai.